Halo, saya Diakon Nofrendi Sialoho Kapusin. Saya berasal dari Paropo. Saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Sekarang saya sedang menjalani masa diakonat di Paroki Santo Padre Pio Helvetia, Medan. Perkenalkan, saya Stefan Ronaldus Sianturi. Saya memilih menjadi kapusin karena sejak kecil ya inilah yang sudah saya kenal, karena para pastor dulu berkunjung ke stasi, berkunjung ke rumah, sehingga saya sungguh kagum melihat cara hidup yang mereka bawakan dengan kesahajaannya, kesederhanaannya, dan sukacita yang mereka bagikan kepada banyak umat, mulai dari anak kecil bahkan sampai lansia. Kira-kira demikian. Pace bene, nama saya Diakon Firdaus Depari, anak pertama dari 2 bersaudara, sekarang berkarya di Paroki Saribudolok. Halo, selamat siang. Jadi nama saya Diakon Angelo Purba. Saya berasal dari Paroki Saribudolok. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan sekarang saya sedang berkarya di Persaudaraan dan Paroki Pangururan. Halo, perkenalkan nama saya Diakon Moel Sinaga. Saya lahir di Gersang 1 pada 1 Oktober tahun 1992. Saya anak kelima dari 6 bersaudara, semua laki-laki, dan saudara saya sudah menikah seluruhnya. Saya sekarang bertugas di RPF Nagahuta dan berkomunitas di Postulan 2 Nagahuta. Halo Pace Ebene, saya ini saudara Sofian Sinurat UFM Kapusin. Saya itu anak ketiga dari 6 bersaudara, 5 kami laki-laki, 1 perempuan. Saya itu berasal dari stasi Santo Thomas Rasul Banpea. Kalau asal parokinya itu Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat. Saat ini memang saya sedang bertugas menjalani tahun diakonat itu di seminari menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar. Ebene, kenalkan nama saya Saudara Evander Purba, OFM Cup. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Saribudolok, tepatnya di stasi Santo Andreas Purbacobarong. Saya anak keempat dari 5 bersaudara dan sekarang saya bertugas di Paroki Santo Fransiskus Asisi Brastagi. Nama saya Paulus Tak Cokci, bisa manggil aku ikan teri. Saya ber-5 saudara. Ya, saya tinggal di Vietnam. Sedang bertugas di Paroki Fatima Bencio di Vietnam. Ya, mengapa memilih Kapusin ya? Memang waktu saya masih kecil di stasi Paropo ya, kami itu dilayani oleh para pastor Kapusin dari Paroki Saribudolok. Nah, saya sungguh tertarik melihat jubah mereka, dan terlebih dari itu para pastor Kapusin dari sana ramah dan semua umat disapa, tidak membedakan latar belakang apapun, dan itu sungguh menarik. Cara hidup seperti itu sungguh menarik bagi saya. Tapi satu hal yang paling penting adalah ketika pastor itu merayakan misa dengan agung, di situ pengalaman yang luar biasa. Saya kagum melihat perayaan misa yang dipimpin oleh pastor. Saya memilih menjadi pastor ya karena inilah panggilan dalam diri saya. Ada kerinduan ingin seperti pastor yang saya lihat ketika saya misalnya di seminari, bagaimana seorang imam mempersembahkan kurban Yesus Kristus itu sendiri di atas altar. Ada suatu kerinduan melakukan hal yang sama seperti imam yang saya lihat. Maka itu pun menjadi motivasi untuk saya juga secara pribadi untuk menjadi imam. Dan selain itu juga bagaimana dengan menjadi seorang imam, ya hidup saya benar-benar persembahkan untuk sepenuhnya kepada Allah dan umat manusia. Kapusin adalah cinta pertama, itu yang saya kenal pertama. Saya tertarik akan cara hidup dan spiritualitas Fransiskus.
Iya, dalam perjalanan waktu, saya ingin lebih dekat dengan umat dan ingin melayani gereja, maka saya memilih untuk menjadi seorang pastor dan memilih untuk mengikuti tahbisan imamat. Awal saya juga tertarik menjadi kapusin karena beberapa orang yang saya lihat, salah satunya tokoh yang cukup berpengaruh dalam panggilan saya menjadi kapusin adalah Pastor Elpidius van Dunhoven atau Pastor Opung Dolok seringkali disebut. Dan kemudian ada pastor-pastor lain yang memberikan teladan-teladan yang menurut saya menarik untuk diikuti. Awalnya, kenapa saya harus memilih kapusin, dan pada waktu saya di retorika, saya juga diarahkan menjadi seorang projo. Tapi saya memilih kapusin karena saya melihat jubah dan persis di samping rumah saya, ladang kapusin, sering bertemu dengan para frater yang sungguh ramah, suka memberi makanan, dan kalau ada kegiatan paroki atau terkhususnya orang muda, para frater dekat dengan semua umat tanpa pandang bulu. Itulah maka saya memilih kapusin. Saya melihat saya menilai coklat itu bersahaja walaupun dia sederhana. Mengapa saya katakan bersahaja sekalipun sederhana? Itu berangkat dari pengalaman saya yang berasal dari paroki, yang penggembalaannya ialah pastor-pastor kapusin. Saya pun bertemu dengan imam-imam kapusin ketika menjalani masa pendidikan di seminari menengah. Saya melihat mereka itu bersaudara dengan semua orang, terutama itu kepada mereka yang tersingkir, lemah, saya katakan. Dan juga bahkan dengan hewan-hewan, binatang pun, saya melihat mereka itu, para pastor-pastor itu sungguh-sungguh menunjukkan rasa persaudaraan yang demikian. Makanya saya katakan itu memesona untuk saya karena juga jubahnya itu menarik untuk saya, karena memberi sesuatu warna yang sangat menyejukkan bagi hati. Itu menurut saya mengapa saya memilih kapusin. Saya mengenal kapusin dengan cara hidup yang sangat unik. Perkenalan awal saya dengan kapusin itu ketika saya di seminari. Ada sosok atau seorang pastor yang sangat menyentuh dari cara bicaranya dan juga cara dia menyapa anak-anak di seminari dan juga cara dia bekerja. Ini bertanya sulit jawab. Mungkin memang dulu aku bisa kesempatan aku bertemu dengan seorang pastor kapusin dari Indonesia. Ya, itu yang buat aku menarik, artinya kerendah hati, persaudaraan, ya, dan warna jubah coklat itu buat aku bisa, ya, so I love kapusin, semangat kapusin. Kalau dikatakan sampai ingin menyerah, tentu saya tidak sampai ke titik itu ya. Tapi tantangan, godaan pasti banyak sekali. Baik dari internal kami, persaudaraan kapusin, tantangan bersama saudara, hidup bersama sebagai saudara, dan tantangan dari luar. Tapi menurut saya tantangan yang paling besar adalah diri saya sendiri. Saya mencoba untuk menata diri, menghidupi karisma kapusin, dan dengan itu saya boleh, ya, hidup sekarang seperti saudara Dina kapusin yang bersahaja. Setelah mungkin ya kurang lebih 14 tahun 6 bulan menjalani panggilan hingga sampai pada di fase ini, pasti ada godaan, cobaan ataupun tantangan, ya. Bahkan juga pernah mendapatkan pengalaman juga sulit dikeluarkan karena pribadi yang mungkin belum dilihat layak untuk menjadi pastor, tetapi dari diri saya sendiri ya berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk keluar dari nyaman dengan diri sendiri, sehingga saya semakin berjuang kembali dalam panggilan ini. Godaan yang berat untuk menjadi imam itu adalah godaan klerikalisme. Saya pikir bagaimana ingin dilayani gitu ya. Tapi untuk saya dengan menjadi imam, saya akan coba ya hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mempunyai kuasa, tetapi bukan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi
sungguh dan benar untuk melayani setiap orang. Tantangan yang paling berat ialah bagaimana saya mengendalikan diri saya. Akan asik sendiri, itu tantangan yang paling berat. Baik, kalau soal godaan katanya pasti pernah, tapi yang paling berat menurut saya, godaan yang pernah saya alami adalah ketika membandingkan diri saya, membandingkan juga teman-teman saya yang ada di luar, bagaimana mereka dalam kehidupan mereka. Ya, syukur kepada Tuhan juga teman-teman yang dulu menempuh pendidikan di seminaris, syukur kepada Tuhan mereka sudah sukses dan cukup menggoda juga. Tetapi bagaimana cara mereka menyemangati saya? Selalu mereka antara kami dan juga yang sudah di luar saling menguatkan, kemudian saling mendukung, kemudian ketika ada satu sesi tertentu, kami bisa bersharing bersama ketika ada waktu kosong. Demikian. Pastinya di titik ingin menyerah ada. Saya teringat dulu bagaimana saya menjalani masa top hingga TPKK harus merawat yang lansia di Emmaus Helvetia yang sakit. Akhirnya saya juga menjalani masa diakon yang kurang lebih dari 3 tahun. Saya kadang-kadang merasa itu adalah sebuah kegagalan. Tetapi saya pada suatu saat sering untuk mengatakan ya sudah, kembali ke rumah. Tetapi pada suatu kesempatan saya merasa kehadiran saya bukan terutama untuk suatu status sebagai imam, tetapi rahmat yang saya bagikan kepada setiap orang yang saya jumpai. Dan saya mengingat dulu tujuan saya terutama ialah untuk menjadi rahmat, bukan untuk menjadi suatu status, untuk memperoleh rahmat dan membagikan rahmat itu. Iya, memang perjalanan sampai saat ini bukanlah perjalanan yang mudah menurut saya. Banyak tantangan, banyak godaan. Terutama tantangan yang saya hadapi ialah soal kadang-kadang ada juga rasa kejenuhan melakukan rutinitas yang sedemikian terus berulang setiap hari demi hari demi hari. Khususnya itu saya alami itu ketika saya belum menjalani masa top tahun orientasi pastoral dan panggilan. Pada masa-masa sebelum saya top itu rasanya itu ada rasa jenuh, ada rasa iri, ada rasa cemburu melihat teman-teman yang lain sudah berhasil, teman-teman ketika saya seminari misalnya. Sehingga memang ada juga godaan untuk menyerah di situ, bahkan juga berleha-leha, bermalas-malasan. Ujung-ujungnya memang kadang-kadang melakukan pelanggaran juga yang akhirnya membuat suatu pertanyaan juga dari orang-orang terhadap saya, mengapa demikian? Tetapi ketika saya menjalani top itu, saya melihat perjuangan para pastor di paroki, saya mengalami langsung bagaimana mereka sungguh-sungguh berjuang. Dari situ saya tergerak untuk semakin mempertahankan dan juga berjuang dalam menjalani panggilan ini. Godaan dan tantangan memang itu pasti akan ada selalu, tetapi saya tetap berusaha dan juga memasrahkan diri dan selalu ingat bahwa bersama Tuhan semuanya akan dapat dilalui dengan baik. Kalau bilang tidak kedatangan itulah salah, karena kamu tahu umurku sudah tua kali, hanya banyak tantangan. Tua juga satu tantangan. Mungkin tantangan sendiri aku orang cepat marah. Kan menurut aku umur sekarang aku tidak, karena tantangan banyak. Semua sudah lewat. Bisa. Tapi berjuang terus. Ya, untuk momentum tahbisan ini saya mengambil moto dari Lukas 5 ayat 10. Di sana Yesus mengatakan, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan ini sungguh mendalam maknanya bagi saya. Kenapa? Karena dengan menjadi imam, maka saya dipanggil untuk membawa begitu banyak orang untuk mengalami keselamatan, mengalami kasih yang dari Allah. Maka saya boleh dikatakan menjadi saluran rahmat Allah bagi manusia. Saya memilih moto dari kitab Yesaya 55 ayat 8, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Kenapa saya memilih moto ini? Karena melihat bagaimana peristiwa hidup saya mulai dari saya memulai panggilan ini sampai di fase sekarang ini, bahwa rancangan Tuhan untuk saya begitu luar biasa. Banyak yang lebih hebat dari saya, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih berbakat dalam segala aspek dan dalam segala hal. Tetapi saya merenungkan
bahwa jalan panggilan ini benar-benar misteri untuk saya, bahwa dia merancang segala sesuatunya dengan baik. Iya, ada moto saya yang cukup saya pegang erat, yakni terjadilah padaku menurut perkataanmu. Moto ini terinspirasi dari penyerahan total Bunda Maria kepada Allah. Saya juga terinspirasi dari itu, ingin menyerahkan diri secara total kepada Allah, agar Allah sendiri yang berkarya menuntun saya. Baik moto yang saya pilih ketika sejak saya seminari, pernah dalam suatu ketika, dalam suatu krisis, dan kemudian saya berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, inilah aku." Maka yang terjadi adalah aku akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Maka saya hanya menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, dan sampai saat ini yang bisa saya buat bagi diri saya, bagi persaudaraan dan bagi gereja. Dari Mazmur 37 ayat 5. Moto ini saya hidupi sejak saya mulai masa top. Dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Inilah membuat saya dalam kegagalan tetap bertahan menapaki panggilan ini. Iya, sejak awal saya mau masuk seminari sampai saat ini, saya selalu memegang moto ini. Itu ialah bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Mengapa moto ini saya sungguh hayati, bahwa memang dari kisah panggilan saya pun sejak awal bahwa tidak pernah terpikirkan mau menjadi imam. Tetapi tawaran sederhana ketika saya SMP dari ibu guru agama saya waktu itu, ya menjadi jalan Tuhan mungkin untuk saya hingga sampai saat ini bisa menjalani tahap diakonat dan hendak akan ditahbiskan menjadi seorang imam. Ya, katakanlah bahwa memang sejak dulu sudah dipersiapkan mau menjadi imam, tetapi dalam situasi dekat ini saya mempersiapkan diri dengan memperkuat rohani, saya katakan berdoa, bermenung, sekaligus juga mempersiapkan batin saya bahwa memang menerima rahmat yang demikian besar, saya kira itu tidak mudah. Saya kira tugas ini adalah tugas ilahi, saya katakan bukan tugas kemanusiaan. Karena itu saya hanya bisa melakukan semuanya ini kelak kalau saya memang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh menghayati itu, bahwa saat ini dalam situasi retret seperti ini, saya sungguh-sungguh terbantu, saya sungguh-sungguh dikuatkan untuk senantiasa berpasrah pada kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memanggil saya, Dia juga akan setia menuntun saya hingga saya nanti kelak mengakhiri perjuangan saya hidup di dunia ini. Aku milik banyak moto, tapi sampai sekarang aku hanya milik satu, itu tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena hanya itu aku bisa sampai ke sekarang. Benarnya teman-temanku mereka sudah sukses, banyak hal lain terjadi dengan aku tetap tinggal di dalam panggilan ini karena cinta Tuhan. Kalau tidak ada cinta Tuhan, mungkin aku tak bisa tahan sampai sekarang.